Selamat datang sahabat pembelajar. Mari kita wujudkan BPSDM Hukum dan HAM yang bersih, prestasi, santun, disiplin, modern. Di era pandemi seperti saat ini, penggunaan masker, cek suhu menjadi hal yang penting. Barang dan orang yang masuk ke BPSDM harus dilakukan pemeriksaan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Berdasarkan Undang-Undang Informasi Pelayanan Publik, setiap kementerian dan lembaga harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. BPSDM hadir dengan pusat layanan terpadu. Pusat layanan terpadu menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi. Pusat layanan terpadu juga melayani ekspedisi, pelayanan surat, pelayanan umum demi kemudahan buat pegawai BPSDM dan peserta diklat. Pembangunan budaya kerja tidak cukup pada pimpinan, tidak cukup pada pegawai. Petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas security tidak kalah pentingnya untuk menunjang kelancaran di dalam memberikan pelayanan selama pendidikan dan pelatihan. Program pembangunan kantin dijadikan Center of Excellence adalah salah satu peningkatan BPSDM di dalam memberikan peningkatan pelayanan. Di dalam Center of Excellence akan dibangun e-learning, ruang diskusi, perpustakaan, minimarket, tempat fotokopi, penjilidan, dan kafe yang didesain 24 jam untuk melayani peserta diklat. Kenyamanan kita utamakan. Revitalisasi pos jaga untuk pengamanan aset. BPSDM Hukum dan HAM akan membangun kantin dan lahan parkir demi kenyamanan seluruh pegawai, seluruh taruna, seluruh peserta pelatihan agar pelayanan prima dapat kami wujudkan. Di dalam mendukung program pengembangan kompetensi pegawai di era corporate university, BPSDM Hukum dan HAM terus berbenah diri di dalam peningkatan sarana dan prasarana demi kesuksesan dan tujuan organisasi. Selamat siang Pak Kabus. Salam sehat dan salam sukses selalu. Sehat? Sehat Pak Kabus. Baik. Pusat Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, walau di dalam situasi pandemi COVID seperti ini, pelatihan tetap dilaksanakan dengan efektif dan tanpa mengendurkan kendali mutu. Di mana untuk PKN maupun pelatihan yang lain, ujian tetap dilakukan secara virtual dan juga klasikal. BPSDM, Kementerian Hukum dan HAM terus berbenah membuat sarana-prasarana untuk lebih baik untuk mereka difabel untuk bisa mengakses gedung-gedung ruangan yang diperlukan. Nah, kita berada di ruangan kelas yang digunakan oleh para peserta pelatihan. Ruangan ini akan kita manfaatkan secara maksimal dengan sarana yang sudah ada di dalamnya, baik akses internet dan sarana-sarana pembelajaran lainnya. Ruangan ini cukup bagus untuk dimanfaatkan dengan kondisi yang sekarang ini. Saat ini sedang dilaksanakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang diikuti oleh 120 peserta pelatihan dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kepolisian, Mahkamah Agung, juga dari Kejaksaan dan KPK. Pelatihan ini sudah berlangsung secara virtual, semua dikendalikan dari ruangan ini. Saat ini sedang berlangsung materi penjelasan proyek perubahan yang sedang disampaikan oleh pengajar untuk peserta pelatihan PKN 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mendeklarasikan strategi Corporate University, mengintegrasikan model-model pembelajaran sesuai kebutuhan untuk mencapai target kinerja kementerian.
terus bergerak bersinergi untuk meningkatkan kualitas 60.000 SDM Kementerian Hukum dan HAM. Pelatihan untuk berbagai jabatan fungsional telah dilaksanakan melalui klasikal dan virtual, antara lain analis keimigrasian, pembimbing kemasyarakatan, arsiparis, perancang peraturan perundang-undangan, serta training of facilitator untuk pengajar pelatihan jabatan fungsional. Lingkungan kerja yang asri dan nyaman diciptakan guna menunjang kinerja pegawai dan semangat belajar para peserta pelatihan dengan diimbangi sarana prasarana ibadah dan olahraga agar tercipta keseimbangan jasmani dan rohani. Penilaian kompetensi yang cepat dan efisien untuk pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar pada seluruh 33 kantor wilayah dan 11 unit utama. Penilaian kompetensi dilaksanakan dengan metode komputer based test atau tes berbasis komputer sebagai salah satu strategi percepatan pemetaan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis pegawai. Strategi CBT pada tiap penyelenggaraan asesmen secara linear mensupport implementasi pembelajaran digital Corporate University BPSDM Hukum dan HAM. Metode CBT dirancang di mana setiap peserta uji dengan menggunakan komputer ataupun laptop dapat melakukan akses login melalui laman website yang telah disediakan. Sarana prasarana untuk menunjang penilaian kompetensi baik secara daring maupun klasikal telah ditingkatkan. Hal ini untuk menciptakan proses asesmen yang efektif dan efisien serta untuk mendapatkan hasil asesmen yang objektif, valid, kredibel, dan transparan. Inovasi pelaksanaan situational adjustment test sebagai metode penilaian kompetensi inovatif dan efektif serta efisien waktu dan biaya yang dirancang untuk mengukur kompetensi kandidat melalui beragam setting atau situasi kerja yang relevan. BPSDM, layanan